Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tanazainul Arifin dengan NIM 203118076. Perkenalkan, nama saya Nurul Suratima. Saya di sini sebagai bendahara sekolah. Perkenalkan, nama saya Akmal. Saya berperan sebagai ketua komite. Saya berperan sebagai kepala madrasah di MTS Mananti, Kecamatan Telu Limpoe, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Di sekolah kita ini memiliki 77 siswa dan memiliki dana BOS sebesar 77 juta rupiah. Nah, selain dana BOS, sekarang memiliki dana komite sebesar 138,600.000 rupiah. Nah, di dalam madrasah kita ini memiliki 8 program kerja, 8 program standar yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan beberapa standar. Yang pertama itu adalah standar isi. Nah, di dalam standar isi ini kami membuat 4 program. Yang pertama itu adalah program membuat jadwal sosialisasi visi dan misi. Nah, program ini ditanggungjawab oleh seorang kepala sekolah dan program ini dilaksanakan di setiap awal semester, dan anggaran rencana biaya untuk program ini adalah 200.000 yang berasal dari dana BOS pusat. Nah, yang kedua itu programnya itu adalah mensosialisasikan visi dan misi kepada masyarakat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, di dalam program ini yang tanggung jawab adalah kepala sekolah, dan program ini dilaksanakan di semester berikutnya itu semester 2, dan anggaran untuk program ini adalah 200.000 yang berasal dari dana BOS pusat. Terus yang ketiga itu ialah programnya itu adalah membuat jadwal penyusunan kurikulum. Nah, di dalam membuat jadwal penyusunan kurikulum ini yang tanggung jawabnya adalah kepala sekolah, dan program ini dilaksanakan di setiap awal semester, dan anggaran rencana biaya untuk program ini adalah 200.000 yang berasal dari dana BOS pusat. Yang keempat, program yang keempat adalah melibatkan pengawas dalam penyusunan kurikulum. Nah, di dalam program ini sama dengan seperti sebelumnya, yang tanggung jawabnya adalah kepala sekolah, dan waktu pelaksanaan program ini adalah semester berikutnya atau semester 2, dan rencana untuk program ini adalah 200.000 yang berasal dari dana BOS pusat. Nah, ini seperti yang bisa kita lihat di samping gambarnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar yang kedua, yaitu adalah standar proses. Nah, di dalam standar proses ini kami membuat 2 program. Yang pertama itu adalah melengkapi RPP atau silabus pada tahun ajaran 2017 sampai dengan 2018. Nah, program ini ditanggungjawab oleh kepala sekolah, dan program ini dilaksanakan di awal semester 1 dan semester 2. Dan rencana anggaran untuk program ini adalah 1 juta yang berasal dari dana BOS pusat. Yang kedua adalah workshop pembuatan RPP pada guru semester genap tahun ajaran 2017 sampai dengan 2018. Nah, penanggung jawab program ini adalah kepala sekolah, dan program ini dilakukan di awal semester 2017. Dan rencana anggaran untuk program ini adalah 1 juta yang berasal dari dana BOS pusat. Seperti yang bisa kita lihat gambarnya ya di samping. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar ketiga, yaitu standar kelulusan. Nah, di dalam standar kelulusan ini kami membuat 6 program. Nah, program yang pertama yaitu membuat jadwal program literasi. Nah, pembuatan program ini bertanggung jawab adalah kepala sekolah, dan program ini dilaksanakan di setiap awal semester. Nah, rencana anggaran untuk program ini adalah 1 juta yang berasal dari dana BOS pusat. Yang kedua adalah melaksanakan kegiatan membaca bersama. Nah, yang tanggung jawab program ini adalah tetap kepala sekolah, dan program ini dilaksanakan di setiap semester, dan anggaran untuk program ini adalah 500.000 yang berasal dari dana BOS pusat. Yang ketiga adalah menyusun jadwal kegiatan hari-hari besar nasional. Nah,
untuk jadwal untuk program ini yang ditanggung jawab tetap kepala sekolah, dan program ini dilaksanakan di setiap semester, dan anggaran untuk program ini adalah 200.000 yang berasal dari dana BOS pusat. Yang keempat adalah menyusun rencana kegiatan dalam memperingati hari-hari besar nasional. Nah, program ini yang tanggung jawab adalah kepala sekolah, dan program ini dilaksanakan di setiap tahun, setiap semester maksud saya, dan rencana untuk program ini adalah 200.000 yang berasal dari dana BOS pusat. Yang kelima adalah melaksanakan PBBDB atau penerimaan peserta didik baru. Nah, yang tanggung jawab program ini adalah kepala sekolah, dan program pelaksanaan program ini adalah di setiap awal tahun ajaran baru, dan rencana untuk program ini adalah 2.240.000, dan dan anggarannya berasal dari dua, yaitu anggaran dari dana BOS pusat dan komite madrasah. Jadi dana BOS pusat 1.120.000 dan komite madrasah 1.120.000. Nah, yang keenam adalah melaksanakan kegiatan ekskul. Nah, di dalam kegiatan ekskul ini yang tanggung jawabnya adalah kepala sekolah, dan program ini dilakukan di setiap semester, dan rencana untuk anggaran biaya ini adalah 15 juta yang berasal dari komite madrasah. Itu adalah penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada ketua komite. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan menjelaskan beberapa standar-standar yang ada di sekolah kami. Dan yang pertama itu yang saya akan jelaskan standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Adapun program kerjanya mengikuti program sertifikasi guru bagi 5 guru yang belum bersertifikasi pendidik. Yang penanggung jawabnya itu guru yang bersangkutan, yang akan dilaksanakan di semester ganjil atau semester 1, semester 3 dan semester selanjutnya. Adapun biaya anggaran sebanyak 2 juta rupiah, yang biaya anggarannya ini diambil dari dana BOS pusat. Selanjutnya saya akan menjelaskan standar sarana dan prasarana. Yang pertama ada beberapa program kerja dari standar sarana dan prasarana. Yang pertama, membangun toilet tahun pelajaran 2017-2018 dan membangun toilet 1 pada tahun pelajaran 2018-2019. Jadi ada 2 toilet yang akan dibangun. Di tahun 2017-2018 toilet akan dibangun pada semester 1, dan di tahun ajaran 2018-2019 toilet akan dibangun pada semester 3 atau semester ganjil. Adapun biaya anggaran toilet sebanyak 20 juta, yang sumber anggaran 20 juta tersebut diambil dari komite madrasah. Program kerja yang kedua itu pembelian 6 meja guru yang bertanggung jawab kepala sekolah, yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2017-2018 di semester 2 atau semester genap. Jadi adapun biaya anggaran untuk pembelian 6 meja guru yaitu sebanyak 2 juta rupiah. Di biaya anggaran diambil dari biaya BOS pusat. Yang ketiga, pembangunan lapangan upacara. Yang bertanggung jawab di sini adalah kepala madrasah. Yang bertanggung jawab adalah kepala madrasah, dan akan dilaksanakan pada semester 1 di tahun ajaran 2017-2018.
biaya anggaran sebanyak 5 juta diambil dari anggaran BOS pusat. Yang keempat yaitu pembangunan musola. Pembangunan musola di madrasah ini akan dibangun pada semester genap di tahun ajaran 2017-2018 yang bertanggung jawab kepala sekolah dengan biaya anggaran itu sebanyak 40 juta rupiah, yang biaya anggaran ini diambil dari komite madrasah. Dan yang selanjutnya itu pembangunan perpustakaan. Di pembangunan perpustakaan ini yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah dan akan dilaksanakan pada awal tahun ajaran, yaitu pada semester 1 2017-2018 dengan anggaran 30 juta. Biaya anggaran ini diambil oleh komite madrasah. Selanjutnya saya akan menjelaskan standar pengelolaan. Di standar pengelolaan ini kami mempunyai 3 program kerja. Yang pertama itu workshop penyusunan rencana kerja, juga rencana kerja jangka menengah atau JKLM. Yang bertanggung jawab itu kepala sekolah, yang akan dilaksanakan pada semester 2 tahun ajaran 2017-2018 dan juga di tahun ajaran 2019-2020 di semester 1 dengan anggaran 1 juta. Biaya anggaran diambil oleh di BOS pusat. Selanjutnya itu yang kedua itu workshop penilaian kinerja pendidik. Yang bertanggung jawab itu kepala madrasah atau kepala sekolah, yang akan dilaksanakan di semester 2 pada tahun ajaran 2017-2018 dengan biaya anggaran 1 juta. Biaya anggaran diambil di BOS pusat. Workshop penggunaan kualitas tenaga pendidik, workshop pengembangan kualitas tenaga pendidik. Yang bertanggung jawab di sini juga adalah kepala sekolah, yang akan dilaksanakan di setiap semester genap maupun di tahun ajaran 2017-2018, 2019 itu dilaksanakan pada semester genap. Dan biaya anggaran tersebut adalah 1 juta. Biaya anggaran diambil oleh di BOS pusat. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke kawan-kawan sekalian, dari kelompok saya diberikan amanah untuk membahas persoalan rumusan program dan kegiatan madrasah dan jadwal kegiatan. Nah, di sini ada 2 penilaian yang kemudian digunakan. Yang pertama itu adalah standar pembiayaan, yang kedua itu adalah standar penilaian. Nah, ada beberapa program kerja yang kemudian akan dilakukan di sekolah itu sendiri. Yang pertama itu adalah membuat RKM, yang kedua itu membuat dokumentasi investasi. Nah, dalam standar penilaian ada 2 yang dibuat. Yang pertama itu adalah workshop penentuan KKM, yang kedua itu adalah workshop penilaian K13. Nah, dalam hal ini yang menjadi penanggung jawabnya adalah, yang pertama itu adalah kepala madrasah, yang kedua itu adalah bendahara madrasah. Nah, oke kawan-kawan sekalian. Nah, selanjutnya dalam hal ini, nah di sekolah ini juga mempunyai rencana biaya. Nah, rencana biaya yang kemudian akan digunakan dalam pembuatan ini, nah menurut saya sangat luar biasa. Nah, untuk kegiatan membuat RKM sendiri, rencana biaya yang dibutuhkan itu adalah 2 juta. Sedangkan untuk membuat dokumen investasi adalah 500.000 rupiah.
Jadi total keseluruhannya 2.500.000. Nah, selanjutnya untuk melaksanakan workshop penentuan KKM itu dibutuhkan anggaran sebanyak 2 juta, dan workshop dalam penilaian K13 itu dibutuhkan anggaran 3 juta. Jadi dana yang dibutuhkan 5 juta. Nah, untuk sumber dari biaya itu sendiri itu adalah dana BOS pusat dia atau BOS pusat. Nah, itu adalah sumber dari biaya itu sendiri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana biaya periode 2015 sampai 2018. Ada program kegiatan pangan dan operasional belanja pegawai operasional rutin belanja pegawai 55 juta 400.000 rupiah, dan bos pusat 21 juta. Belanja tidak langsung tidak ada. Belanja pembayaran gaji PNS 25 juta dan total 25 juta. Pembayaran honorer dan guru tetap 21 juta, total 21 juta. Bos pusat 21 juta. Pembayaran gaji atau sapan 900.000 rupiah. Selain pengeluaran biaya operasional, kita juga mengeluarkan belanja barang dan jasa. Di dalam per tahun, pengeluaran yang kita keluarkan ialah untuk pembayaran listrik, pembayaran langganan telepon, pembayaran wifi sekolah, pembayaran buku paket, pengadaan buku bacaan, pembelian komputer, dan pembelian alat kebersihan. Di dalam pembayaran langganan listrik itu sebesar 7.200.000, pembayaran langganan telepon 500.000 rupiah, dan pembayaran wifi sekolah 7.200.000 rupiah, pembayaran buku paket 5 juta rupiah, pengadaan buku bacaan 4.500.000 rupiah, pembelian komputer 7.500.000 rupiah, dan pembelian alat kebersihan sebesar 260.000 rupiah. Belanja modal yang kami keluarkan untuk pembelian printer, proyektor, dan sound system semuanya 6.020.000 rupiah. Nah, selanjutnya persentase program pengembangan 8 standar. Bisa dilihat gambar di samping. Nah, bisa dilihat madrasah kami lebih memfokuskan kepada saprasnya, ialah sarana dan prasarana madrasah. Nah, di dalam sarana dan prasarana madrasah ini kita mencapai sebanyak 73%. Nah, yang kedua ialah pengembangan standar kompetensi kelulusan. Di pengembangan standar kompetensi kelulusan ini, madrasah kami mencapai 14%. Yang ketiga pengembangan dan implementasi sistem penilaian. Di dalam pengembangan dan implementasi sistem penilaian ini, madrasah kami mencapai 4%. Nah, yang ketiga sama dengan yang keempat, jumlahnya mencapai 2%, yaitu pengembangan standar pembiayaan dan pengembangan standar pengelolaan. Yang kelima, kita ke pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di stand ke-5 dan ke-6 ini mencapai 2% juga, yaitu pengembangan standar pendidikan dan tenaga kependidikan dan pengembangan standar proses. Yang terakhir ialah pengembangan standar isi, yaitu hanya 1% pada tahun ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
karena saya adalah manusia biasa yang tidak jauh dari kesalahan dan kekeliruan. Saya ingin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.